di dalam para nabi terdahulu berdakwah kepada umatnya, kemudian mengajak umatnya beriman. Dan perbedaan inilah yang menyebabkan hasilnya pun berbeda. Karena cara dakwahnya berbeda, maka hasil dakwahnya pun berbeda. Apa perbedaannya? Para nabi terdahulu, begitu mereka atau begitu para nabi ini wafat atau tidak wafat diangkat ke langit seperti Nabi Isa, yang penting sudah tidak mengurus lagi umatnya, atau semua ajaran selesai. Nabi Musa begitu wafat selesai ajarannya. Bahkan sebelum Nabi Musa wafat, ketika umatnya yang ditinggal di kampung itu selama 40 hari, ini ada di dalam Al-Quran. Nabi Musa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pergi ke Gunung Tur Sina untuk menerima kitab Taurat selama 40 hari. 40 hari saja. Itu ketika Nabi Musa balik ke kampungnya, apa yang berlaku? Umatnya yang asalnya menyembah Allah Subhanahu wa taala, selepas ditinggalkan selama 40 hari sudah bertukar menyembah anak lembu. 40 hari. Padahal di situ ada yang menjaga, yaitu Nabi Harun. Sehingga begitu Nabi Musa 40 hari datang ke kampungnya menyaksikan umatnya sudah menyembah lembu, nanti kemudian Nabi Musa marah kepada Nabi Harun, apa yang kau buat sampai 40 hari aku tinggalkan sudah bertukar akidah dari menyembah Allah akhirnya menyembah. Ini berbeda dengan umat Nabi Muhammad. Yang tahun lepas saya bercuti 60 hari lebih. Atau saya masih balik ke sini, semua student yang saya ajar masih sama akidahnya, tidak ada yang berubah. Itu saya yang mengajar. Bukan karena saya hebat, tetapi karena kita ini sebagai ulama, cara kita ini berdakwah mengikut cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang membedakan? Nah, dijelaskan di dalam hadis. Jadi umat zaman terdahulu, sebagian besar mereka beriman kepada nabinya, juga beriman kepada Allah, bukan karena faham, bukan karena mereka menguasai ilmu tentang keimanan itu, tetapi mereka beriman kepada Allah dan beriman kepada nabi di zaman tersebut karena mereka menyaksikan kehebatan mukjizat. Begitu kaumnya Nabi Musa kehausan, mungkin ada yang mau busuk juga lama tidak mandi, datang kepada Nabi Musa. Macam mana Nabi Musa? Kalau kau betul Nabi, bagi kami air. Kemudian Nabi Musa mengeluarkan tongkat, ada batu dipukul, fajarat bil husnata asyrata air. Batu dipukul, keluar 12 mata air. Terus orang beriman, tak faham. Apa yang berlaku tak faham. Dia tengok ini benda yang menakjubkan, hebat, terus beriman. Nabi Musa bergaduh dengan tukang sihir. Dia lemparkan tongkat, tongkat bertukar menjadi ular. Yang menyaksikan beriman. Kemudian laut dipukul dengan tongkat, terbelah laut itu. Ada orang mati, tidak tahu siapa yang membunuh. Akhirnya berlakulah cerita dalam surah Al-Baqarah. Singkat kata, yang mati itu dihidupkan semula. Kemudian ditanya, siapa yang membunuh kamu? Fulan. Dah, mati balik. Beriman. Itulah kenapa kualitas keimanan umat di zaman terdahulu ini tidak solid, tidak kuat. Karena bukan berdasarkan ilmu. Tapi kalau kita ini diajar oleh Al-Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi kita ini bertauhid bukan karena kita ini menyaksikan mukjizat Rasulullah, tapi karena kita ini faham tentang tauhid. Maka di sini kemudian baginda menjelaskan seluruh nabi zaman terdahulu memiliki mukjizat yang dengan menyaksikan mukjizat tersebut umat-umat di zaman itu kemudian beriman. Nah, Rasulullah SAW Nabi Muhammad ketika umatnya tidak beriman, maka diajar, bukan dengan ditunjukkan mukjizat. Terjadi perdebatan yang di dalam Al-Quran disebutkan orang-orang kafir Mekah protes kepada
Nabi Muhammad. Tapi karena mereka tidak beriman, jadi panggilnya Muhammad. Muhammad, kamu ini mengada-ngada saja. Kami ini di Makkah punya Tuhan sebanyak itu, berapa puluh jumlahnya, ataupun urusan kami ini tidak settle. Sekarang kamu mengajak satu Tuhan itu macam mana? Kita ini Tuhan ramai sebanyak ini Tuhan, urusan kami pun tidak selesai. Sekarang kamu mengajak kita beriman dengan satu Tuhan saja, atau mengada-ngada. Nah, ketika umat tidak percaya kepada Rasulullah, tidak beriman kepada apa yang didakwakan oleh Rasulullah, Rasulullah tidak kemudian mengeluarkan mukjizat yang menjadikan orang beriman dengan menyaksikan mukjizat itu, tidak. Tapi baginda menjelaskan dan mengajak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Muhammad, coba jelaskan kepada umatmu, wahai umat manusia. Oke, sekarang saya tanya, kalau seandainya kamu ini menjadi pekerja, menjadi staff, kamu punya bos ada 10 yang semuanya memarah kamu pada masa yang sama dan mesti dituntaskan juga pada masa yang sama dan bentuk arahnya berbeda. Atau kamu lebih suka kamu menjadi pekerja, menjadi staff yang bos kamu satu saja dan dia seorang yang mengarah. Dia cakap, saya mau pilih satu saja bos saya. Kalau bos ramai macam mana pening kepala. Itulah sama juga. Maka bos itu mesti satu, mesti bos satu. Maka di sini Fakulti Bahasa Arab dekannya hanya satu, tidak mungkin ada 2 dekan. Universiti Islam Sultan Syarif Ali, Unisa, rektornya mesti satu, tidak mungkin ada 2 rektor. Kalau 2 rektor kan, mesti. Itu yang disebut dengan Lau kana fihi ma'alihatun illallah la fasadata. Kalau di muka bumi ini ada Tuhan selain Allah, pasti dunia ini akan hancur. Kenapa? Sebab kalau dua-duanya kuat, maknanya dua-duanya mesti meeting. Kalau satu tidak setuju, tidak jadi. Ada ibu-ibu atau mama mengadu, Tuhan satu cakap ini anaknya mesti laki-laki, satunya lagi cakap tak, saya tak mau, ini mesti perempuan. Susah bis kita nanti kalau Tuhannya 2. Tidak tahu anaknya mau laki-laki atau perempuan karena Tuhannya 2. Nasib baik kita ini Tuhan mesti satu. Maka qul huwallahu ahad, Tuhan mesti satu, tidak boleh 2. Itu cara baginda menjelaskan. Kalau ada yang tidak paham, diajar. Masih tidak paham, diajar lagi. Berbeza dengan umat di zaman terdahulu. Mereka tidak paham, Nabi menunjukkan mukjizat. Nabi Soleh ketika umatnya tidak paham, tidak beriman, tunjuk batu jadi unta, ramai yang beriman terus. Nabi Isa, ramai umatnya tidak beriman, dia tengok kehebatan Nabi Isa, ada orang buta, panggil sini, buta sini, tapi masuk hospital sini. Terus boleh melihat orang tuli daripada kecil lagi tuli peka, sentuh terus sembuh. Bahkan orang mati sentuh Nabi Isa hidup. Sehingga begitu Nabi Isa diangkat ke langit, akidah mereka kemudian bertukar semua. Karena asasnya bukan ilmu, asasnya adalah menyaksikan mukjizat. Maka itu kemudian kenapa sebaik-baik umat Rasulullah adalah orang yang belajar dan mengajar Al-Quran. Karena dengan proses belajar dan mengajar inilah kemudian baginda menyebutkan